Itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah, kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Karena memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI, sudah 3 periode, di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman 1 dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu, dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo, sekalipun gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih, itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin, kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong. Semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus makin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan. Padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu. Bisa dicek. Saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya. Dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay, yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak.
Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, cili pari dan fufu fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% fufu fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa fufu fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik. Jadi di sini teman-teman, mari kita melihat komentar-komentar dari para netizen dan rakyat-rakyat tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan siapa yang dukung Ibu DPR termul ini, Sudi Ahmad, bravo buat Adian dan Bung HR Merdeka. Jadi saya sangat setuju sama Bang Ardian. Nah, di sini teman-teman disampaikan ini harus malu jadi orang Minangkabau yang selalu menjunjung adab yang baik. Jangan mentang-mentang anggota DPR RI malu sama rakyat yang memilihmu. Pakailah bahasa yang santun, tunjukkan adab Minang yang agamis, salam akal sehat. Jadi teman-teman di sini diteruskan kenapa ya geger berita ijazah palsu para elit politik pada diam saja seolah-olah membiarkan begitu saja terjadi. Jadi Irma itu termul jadi anggota dewan, pola pikirannya seperti itu ya. Anda dibayar oleh rakyat dengan uang pajak yang mereka bayar, bukan dari junjungan lo, sadar diri dulu ya. Jadi teman-teman, si Irma ini anggota DPR RI, dapat dari partai Nasdem, tetapi tidak dipilih rakyat, tetapi ditunjukkan partai karena kalah di waktu pemilihan. Irma ini ternak Jokowi. Nah, disampaikan di sini teman-teman, fokus fufu fafa harus segera dimaksudkan. Ya, ijazah harus ditunjukkan Gibran, cacat hukum Bapres ya. Produk Jokowi tidak bermutu, generasi kebohongan dan kepalsuan Gibran lebih baik mundur dan mundur. Nah, katanya Irma didukung rakyat, jadi pingin ketawa gue, ya pasti adanya yang mendukung, tapi yang dukungannya termul. Nah, di sini teman-teman disampaikan Nasdem sudah ada 2 orang yang loncat ke PSI ya. Monggo-monggo Bu Irma Caniago loncat tinggi dan KPSI. Nah, berbeda tapi satuan untuk kemakmuran rakyat. Debat adalah perbedaan pikiran untuk menghasilkan solusi yang baik atas permasalahan yang didebatkan, bukan menghina dan menghujat-hujat. Nah, nggak ada DPR seperti Irma, bukannya mewakili rakyat, bela yang benar malah jadi termul. Jadi seharusnya yang bertanggung jawab sepenuhnya masalah ijazah Jokowi dan Gibran itu adalah Megawati dan PDIP. Jangan lepas tangan dong Mega Goodbye PDIP. Nah, diteruskan di sini teman-teman disampaikan di sini di NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan soal sopan. NKRI ini sudah korupsi hukum, diobok-obok untuk kemenangan oligarki. Bantu Bapak Prabowo sikat habis sirakus ya. Kalau ndak bantu jangan penghalang, rakyat beritahu di peras-peras macam sapi peras. Mau didukung pemerintahan Pak Prabowo ya atau mundur, jangan mengacau muak rakyat. Nah, ucapan fufu fafa yang menunjukkan kualitas moral dan etikanya, dan yang membenarkan berarti moral etikanya ya sekelas dengan fufu fafa ataupun terbukti kelas mumbul. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Irma ke anggota DPR 3 periode di atas menteri, tapi rakyat demo kau sembunyi, tidak membantu rakyat, memberi solusi. Tugas DPR apa katanya mewakili rakyat. Jadi etika apa Bu? Bela koruptor, bela tukang bohong, kok ngomong etika. Jadi di sini teman-teman disampaikan orang yang mana yang suka dengan Irma Amit, orang yang jelas aja kok nggak disukai mulutnya, nggak ngerti sopan santun, merasa Irma itu sopan terhadap orang lain. Jadi teman-teman di sini disampaikan belain orang, janganlah sampai kelewatan bunda yang baik ini duniawi, nanti pertanggungjawabkan di sana ataupun saat terakhir kita. Jadi teman-teman di sini disampaikan di sini ataupun dicatatkan di sini sopan santun tai sing penting duit. Ake DPR kerek 17 rakyat buat alasan ujung-ujungnya ngerampok duit dari rakyat. Di Irma sombong pamer jadi wakil rakyat, digaji dan dari pihak ataupun dari pajak rakyat. Seharusnya kau yang netral, jangan mihak bela si fufu fafa yang tidak bermoral. Jadi
tangkap kritis suara di publik gimana masyarakat menyikapi Gibran selama ini. Jangan sok paling benar, tidak mau menerima fakta di lapangan. Nah, Irma ini katanya termul juga untuk minta jatah yang mungkin ditambal pakai duit. Lihat sekarang, kempil pasti rumahnya udah mewah. Nah, teman-teman di sini disampaikan, ini orang yang dapat hasil dari modal. Membela orang yang banyak bohong, masuk mulut ke perut, lama-lama jadi angin kencang. Jadi Wapres tidak berkelas, hanya tamatan SMP dan kursus, saking liciknya Jokowi maka MK dan KPU ini. Nah, di sini teman-teman semoga hal ini tidak menjadi panutan generasi udah Indonesia di pemilihan presiden yang akan datang. Nah, kalau sudah jadi penjilat apapun harus dibela, entah benar atau salah satunya anggota dewan yang katanya terhormat belain rakyat. Nah, teman-teman diteruskan di sini, kapan termul menyadari kalau mereka lebih berpendidikan daripada yang dibela dan kembali ke jalan yang benar? Jadi itu ada termulnya yang menyusup di DPR bukan wakil rakyat tapi wakil Jokowi sekeluarga. Jadi teman-teman di sini disampaikan ya, Irma Sanyago pura-pura pintar atau pura-pura bodoh, bilang anggota DPR bangganya padahal kerjanya nol. Apa gak malu kok DPR sering dihujat karena tidak mewakili rakyat, berarti pengkhianat rakyat. Jadi teman-teman diteruskan di sini disampaikan anggota dewan yang satu ini tidak pernah membela dan mewakili rakyat, tidak pantas dan tidak malu diduduk di DPR. Jadi teman-teman diteruskan di sini, dia sendiri tidak beretika sebagai anggota DPR tapi menuntut orang untuk beretika. Ini nama tidak disiplin dalam beretika. Jadi Irma bilang, wakil rakyat apa yang pernah kau perbuat buat rakyat yang memilih mau ngomong omong kosong? Mana tunjukkan prestasimu selama ini, cari maka gak usah berbelit sok paling hebat pret. Jadi teman-teman di sini anak bangsa 10 tahun diajari bohong oleh Jokowi, diajari lupa adab, diajari lupa sejarah-sejarah. Ya, PKI sekarang di masa Prabowo rakyat sedikit demi sedikit sadar dan kembali pada norma-norma akal sehatnya. Ini Irma sudah banyak kecipraan uang Jokowi, makanya dia belain Jokowi dan Gibran. Sudah Bu Irma, ini masih Prabowo bukan zaman Jokowi, sebaiknya Anda tarik selimut saja. Nah, teman-teman di sini diteruskan lagi, disampaikan di sini Irma itu gaya termul ya. Sekalipun dari Nasdem berarti emang termul. Irma Sanyago itu buih salam akal waras ya. Jadi di sini teman-teman tenggelamkan Irma. Kita malu punya wakil seperti Irma dari Nasdem, tenggelamkan saja. Nah, di sini teman-teman termul wanita ini terlalu pada banyak rakyat mendukungnya, terlalu pede, banyak rakyat yang mendukungnya, yang benar termul aja yang mendukungmu. Ngaku wakil rakyat kok jadi termul. Jadi teman-teman di sini diteruskan, Irma tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak pantas jabat anggota DPR, lebih baik mundur saja Irma ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Irma sok ngajari etika, dirinya aja tak beretika dalam berpendapat. Jadi Irma itu katanya wakil rakyat tapi sebenarnya bukan, tapi dia wakil projo, mulutnya manis hatinya busuk gitu. Jadi di sini teman-teman disampaikan, sombong kali kau Irma, belum pernah lihat hasil kerja kau. Jadi apapun alasannya, kalau Bu Irma gimana caranya pasti membela keluarga Jokowi dengan jelas ya. Jadi ngapalah saudara-saudaraku di Sumsel Piliwongsko ini dia tidak mewakili kita. Jadi Irma sekolah dulu biar pintar masa dukung termul.